Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita masuk pada sesi mata kuliah AMDAL ya. Jadi akan saya sampaikan beberapa hal informasi kaitannya dengan bagaimana pengelolaan AMDAL sebagai aktivitas pengelolaan keseimbangan lingkungan yang dimana materi ini memiliki fungsi kita dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memang dapat kita sesuaikan dengan porsi dan fungsinya sehingga mendorong pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan lingkungan terhadap pemanfaatan baik itu teknologi, alih fungsi lahan, hingga pemanfaatan yang kaitannya dengan aktivitas kebutuhan masyarakat, baik itu secara sosial maupun aktivitas secara ekonomis. Ya, pada dasarnya AMDAL berkembang seiring adanya aktivitas permasalahan lingkungan yang cukup signifikan, dan itu perkembangannya memang diawali di negara-negara besar gitu ya, karena kaitannya dengan pembangunan atau percepatan pembangunan. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi atau informasi bahwasanya AMDAL ini punya peran yang sangat penting terhadap aktivitas konservasi pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia khususnya. Dan sampai saat ini permasalahan-permasalahan itu memang sangat rumit sekali dan belum bisa terpecahkan baik dari sisi kelembagaan ataupun secara organisasi dunia gitu ya. Nah, saya mengambil informasi terkait dengan gambar yang ada di screen ini, atau sesuai dengan saudara-saudara yang saat ini mengikuti kuliah saya bisa melihat bahwasanya di sini merupakan sebuah permasalahan sebenarnya. Permasalahannya apa? Nah, permasalahannya adalah ini aktivitas yang dilakukan secara besar-besaran, baik itu berupa upaya eksploitasi maupun pemenuhan kebutuhan terhadap pemanfaatan lahan, yang dimana aktivitas tersebut akan menggali sebuah sumber daya alam yang memang di situ sumber daya alamnya dapat memberikan sebuah kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Tapi di lain sisi, lingkungan menjadi sebuah permasalahan yang cukup luar biasa ya, dan ini sangat rumit sekali. Bisa kita katakan kedepannya akan bisa lestari enggak dengan kondisi seperti itu. Kita lihat di gambar satu dengan yang satunya. Di sini ada eksavator, dia menggali tanah, dan di situ di lingkungan sekitarnya ada hutan. Dan sama di gambar yang ini sudah digali dan hasil eksploitasi, nampak sekali sisa galian atau sisa pertambangan. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut cukup memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Karena kaitannya terhadap proses pembentukan tanah, baik itu tingkat kesuburan hingga aktivitas pembentukan tanah sesuai dengan porsi lapisan-lapisan atau horizon tanah tersebut. Nah, saya sampaikan permasalahan di sini ya. Permasalahan, nah di situ sumber daya hutan semakin terpuruk. Nah, ini akibat degradasi lahan dan upaya eksploitasi sumber daya yang memang dilakukan secara overload ya, atau overkapasitas. Dan alih fungsi lahan mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap lingkungan. Jelas ketidakseimbangan itu akan muncul di mana di saat proses eksploitasi ya memang aman-aman saja. Tetapi dampak permasalahan lingkungan itu akan timbul dalam durasi jangka waktu yang begitu cepat. Walaupun memang kita anggap ini lama, tapi durasi untuk permasalahan kerusakan lingkungan memang terjadi sangat cepat. Dipengaruhi oleh apa? Salah satunya adalah tingkat kebutuhan masyarakat semakin tinggi dan fenomena pertumbuhan penduduk semakin besar.
aktivitas ini saat ini menjadi ancaman besar bagi negara-negara berkembang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah membuka wacana bahwasanya memang kepentingan AMDAL ini berperan aktif dalam fenomena permasalahan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, saya ingin mengungkapkan ya, ada sejarah singkat ini saya ambil dari bukunya Oto Sumarwoto ya. Itu ada informasi juga kaitannya dengan sejarahnya bagaimana di Indonesia diawali pada tahun 1982 itu diterbitkan adanya undang-undang pada waktu 82 ini proses pembangunan termasuk aktivitas repelita ya. Pada waktu itu nomor 4 tahun 82 ketentuan pokok lingkungan hidup. Karena pembangunan pertanian, pembangunan proses perkebunan itu pada tahun-tahun tersebut mulai berkembang dan pembangunan. Jadi waktu itu memang era zaman Orde Baru, pembangunan sangat kental sekali dan itu dilaksanakan sangat global ya. Walaupun sentralistik pada waktu itu di kawasan ibu kota, tetapi di kawasan daerah atau misalkan kita katakan di sini ada Kalimantan Barat atau Kalimantan pada waktu itu besar-besaran juga pengelolaan alih fungsi lahan, baik itu eksploitasi terhadap hutan untuk mengambil kayu dan lain sebagainya sebagai sumber-sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia, dan alih fungsi lahan dari hutan lindung, dari hutan konservasi yang memang dialihfungsikan menjadi kawasan-kawasan perkebunan hingga kawasan-kawasan industri tepat guna. Nah, di situ diatur tentang konsep pelaksanaan analisis dampak lingkungan, dan konsep pelaksanaannya dibagi dua, yaitu ada ANDAL dan ADL. Nah, terlahir pada NEPA ya, National Environmental Policy Act. Nah, di sini pada tahun 1969, jadi di tahun 69 itu ya lebih lama ya di Amerika. Polemiknya sangat banyak sekali. Jadi saya ambil garis besarnya. Yang pertama, terjadinya konflik internal antara negara. Jadi, kalau sudah terjadi konflik antar negara berarti kondisinya sudah memang perlu segera diantisipasi. Tentunya undang-undang juga harus, undang-undang internasional tentang lingkungan hidup juga harus berperan aktif di sini. Nah, sanitasi lingkungan, penyakit menular dan sebagainya. Ini luar biasa dan ini menjadi sebuah ancaman yang cukup tinggi sehingga aktivitas masyarakat itu mempengaruhi kesehatan juga. Nah, rendahnya tingkat pendidikan, terjadinya pengangguran, ancaman kekeringan, banjir, erosi, dan konflik terjadi pada negara berkembang. Ini saya kasih kurung, di dalam kurung, negara berkembang memang memiliki potensi terhadap kerusakan lingkungan yang lebih tinggi. Karena salah satunya di situ juga bisa saya sebutkan karena sumber daya manusia kaitannya dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, dampak negatif pembangunan, sebenarnya pembangunan itu punya poin plus ya. Kalau orang membangun itu pasti memberikan sebuah kenyamanan pada masyarakat yang ada di sekitar kita, atau keinginan secara pribadi itu terpenuhi, itu wujudnya dalam tingkat kenyamanan ya kalau secara personal. Tetapi di sini yang saya sampaikan adalah dampak negatif pembangunan. Kenapa? Pembangunan ini memiliki hak prerogatif ya terhadap bagaimana kehidupan yang layak bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, baik itu pembangunan tinggal, pembangunan kebutuhan harian, pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan secara finansial, pembangunan kebutuhan terhadap aktivitas sosial, kebahagiaan, itu didorong adanya sebuah unsur pembangunan. Nah, satu, pembangunan mengalihfungsikan lahan. Nah, hal ini banyak ditemukan di Indonesia atau ditemui di Indonesia. Contoh alih fungsi lahan besar-besaran. Kita memiliki
hutan terbesar di dunia setelah Brasil. Itu kita ada di Kalimantan salah satunya. Tetapi kita tidak bisa menemukan hutan itu secara utuh. Kawan-kawan, kalau mau mutar Kalimantan Barat aja ya, satu sisi dari salah satu provinsi di Kalimantan, yang mungkin notabene di sini banyak kawan-kawan tinggalnya di Kalimantan Barat gitu ya. Itu kawan-kawan akan melihat fenomena hutan yang memang benar-benar hutan tersebut pure, tidak campur tangan alih fungsi lahan, sangat kecil gitu ya. Dan sekarang kalau kita melakukan perjalanan ke daerah sampai hingga ke perbatasan, kita akan temukan banyak perkebunan-perkebunan sawit gitu ya. Saya menyebutkan di sini perkebunan sawit tidak menyalahkan bagaimana sawit itu tumbuh, berkembang besar menjadi sebuah komoditi ekspor yang cukup tinggi di Indonesia, bukan menyalahkan dari hal itu. Tetapi di saat kita sudah mengalihfungsikan lahan, itu sudah memiliki dampak yang cukup luar biasa. Di sini rata-rata memang hutan dialihfungsikan atau bisa dijadikan sebagai mediasi hutan tersebut menjadi kawasan-kawasan perkebunan, terus persawahan. Kalau yang persawahan itu rata-rata alih fungsi lahannya menjadi kawasan pemukiman ataupun kawasan industri. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah lahan pertanian dan lahan terbuka hijau. Ini contoh kasus ya. Kalau di kota daerah penyangga gitu ya. Jadi di daerah penyangga kota itu rata-rata pusat industrialisasi. Dan di penyangga itu juga kita pasti temukan adanya kawasan persawahan. Ya. Kita lihat fenomena itu real sekali. Jakarta keluar sedikit ke Tangerang, keluar sedikit ke kawasan-kawasan Garut dan sebagainya. Itu penyangganya cukup luar biasa kan di sana. Banyak akan kita temukan kawasan-kawasan penghijauan, khususnya adalah kawasan pertanian. Tetapi alih fungsi lahan untuk pertanian, mohon maaf, atau persawahan, kawasan irigasi, itu banyak dialihfungsikan sebagai pemukiman. Nah, tetapi kalau kawasan hutan itu banyak dialihfungsikan sebagai perkebunan. Ini terjadi. Terus pencemaran di mana-mana. Kenapa? Nah, kegiatan pembangunan khususnya industri ini masih banyak yang belum memahami. Kenapa dikatakan belum memahami? Ya, kaidah terhadap lingkungan tersebut karena edukasi gitu ya. Orang akan menyadari, oh ini terjadi banjir. Kenapa saya kemarin buang sampah sembarangan? Hal simple. Itu pasti orang akan menyadari kalau sesuatu itu sudah terjadi. Itu terjadi seperti di kajian-kajian lingkungan hidup. Nah, ini berulang kali terjadi di Indonesia gitu ya. Di Bogor belum lama kita dengar adanya tanah longsor. Terus kita dengar di kawasan-kawasan Dieng gitu ya, terjadinya tanah longsor. Terus kita dengar lagi mengakibatkan banyak bencana di Sulawesi Selatan. Kita pernah mendapatkan berita tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Ini masalah gitu loh ya. Jadi pencemaran di mana-mana ini khususnya kaitannya dengan industri, masih banyak yang belum memahami kaidah lingkungan. Nah, nanti akan kita bahas gitu. Industri itu kan seharusnya sudah analisisnya lebih ke dokumen AMDAL yang sudah terbit ya. Dalam artian industri itu sudah beroperasi berarti hasil AMDAL-nya sudah baik. Tapi kenyataannya instruksi dari AMDAL itu untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan kondisi kehidupan lingkungan, tetapi dari pihak industrinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya, gitu ya. Ya, jadi banyak daerah industri, tapi daerah penopangnya di situ adalah kawasan persawahan atau sawah irigasi. Jadi di antara limbah yang keluar dari industri tersebut itu akan diterima oleh persawahan yang ada di sekitarnya gitu. Sehingga sangat ekstrim sekali itu perubahan warna dari jenis tanah itu sendiri. Yang warna aslinya berubah dari hasil metabolismenya dari pencemaran air yang ada di sekitar atau buangan dari limbah industri tersebut. Itu terjadi.
Dan saya ngalami. Jadi di daerah saya ada di sekitar Surakarta atau di Solo dan sebagainya, ya memang banyak hal-hal yang memang terjadi seperti itu. Kalau kita di daerah sekitar Jakarta, di Tangerang, banyak sekali industri yang memang boleh kita cek gitu ya. Apakah jenis tanah yang ada di kawasan industri itu memang masih murni atau sudah terkontaminasi. Dan itu pasti sudah terkontaminasi. Apalagi kawasan-kawasan saluran irigasi dan sebagainya. Dan ini memang memicu polusi yang memang berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dan kenapa tadi di depan saya sebutkan adanya sanitasi lingkungan dan penyakit menular. Ya ini, kita awali dari kondisi lingkungan yang sudah tidak sehat, masyarakat sudah mulai gatal-gatal, dan akhirnya imun tubuh juga mengalami penurunan, karena kondisi kehidupannya sudah tidak bersih, tidak sehat, yang dihirup udaranya itu lebih besar nitrogennya dibandingkan oksigennya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan baik dari udara, dari tanah, dari air, itu sudah mengalami permasalahan pencemaran yang cukup tinggi. Nah, yang ketiga adalah monopoli kekuasaan. Nah, AMDAL perlu membahas ini gitu ya, di secara institusional kawan-kawan sebagai insan akademisi harus bijak dalam mengantisipasi adanya penyalahgunaan dokumen AMDAL yang memang yang dinyatakan sudah lolos ataupun dalam prosesnya dilolos-loloskan gitu. Ini menjadi sebuah fenomena yang memang, karena apa? Mau nggak mau kedepannya kawan-kawan menjadi salah satu bagian penyusun AMDAL. Duh, kenapa Pak? Tidak menutup kemungkinan karena kawan-kawan itu punya basic atau basically-nya adalah di geografi walaupun pendidikan, tapi kawan-kawan bisa menjadi sebuah konsultan AMDAL sebagai pengelola untuk mengembangkan kebijakan bagaimana suatu usaha yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi pembangunan berkelanjutan melalui studi AMDAL atau studi kelayakan. Nah, kita kembali ke monopoli kekuasaan. Di sini kegiatan pembangunan seringkali menjadi lahan bagi para penguasa untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan masyarakat level bawah. Ini yang disebut dengan mental rakus manusia. Ya, parah juga gitu ya. Di Indonesia KPK sering menemukan gitu ya. Izin. Misalkan pemberian izin terhadap pembangunan industri yang cukup besar di salah satu provinsi misalkan. Nah, ini Pak terjadi dan ada gitu. Dan kawan-kawan, kita tidak tahu ke depannya kawan-kawan akan menjadi seorang pejabat dan sebagainya. Kawan-kawan akan berdampingan dengan studi AMDAL dan mengesahkan dan memberikan sebuah kebijakan ini dilanjutkan atau tidak, dan ini perlu adanya sebuah proses pembangunan atau tidak, dan sebagainya. Jadi wacana ini menjadi hal yang sangat penting, bagaimana kita diuji terhadap tingkat kejujuran dan kepentingan gitu ya. Kalau kita ingin meraup keuntungan tapi dengan cara yang tidak sesuai, ya pasti ini akan menjadi sebuah permasalahan, khususnya korbannya adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan yang memang direkomendasikan bahwa udahlah, ini karena yang penting kita loloskan aja, walaupun sebenarnya tidak lolos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, industri yang memang tidak menjalankan hasil kajian dari AMDAL yang sudah dinyatakan lolos tersebut. Ini menjadi sebuah fenomena dan itu sering terjadi. Udah, yang penting saya punya dokumen resmi bahwasanya AMDAL sudah diterima gitu ya. Jadi saya menjalankan. Tapi kenyataan di lapangan ternyata malah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, tanpa ada pengawasan dari pemerintah, malah bekerja sama dengan pemerintah daerahnya sendiri. Ini yang menjadi permasalahan yang perlu kita antisipasi sebagai generasi penerus, karena di zaman kawan-kawan semua, kerusakan lingkungan itu semakin tinggi dan semakin meningkat. Fenomena pengelolaan AMDAL ini juga sangat berperan penting. Nah, ini kaitannya dengan kejujuran, bagaimana kita memperlakukan
lingkungan supaya lebih arif dan bijaksana, jangan sampai hanya berdiri di atas kepentingan dan kekuasaan. Ini penting. Nah, banyaknya invasi ya, tenaga asing. Wah, tenaga asing itu kadang kalau kita lihat berita aja ya, kadang kita agak mencengangkan kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia untuk pengelolaan kawasan-kawasan industri besar yang ada di Indonesia, kawasan pertambangan dan sebagainya. Nah, kualitas sumber daya manusia kita masih belum baik. Nah, ini menjadi kesempatan bagi pekerja asing gitu. Kita sebenarnya tidak bisa juga ya langsung menjustifikasi kita itu salah gitu ya. Tetapi secara kasat mata memang lah kenapa masyarakat asing aja boleh masuk sedangkan masyarakat sendiri itu malah nggak dapat pekerjaan. Ini kaitannya ketimpangan pendidikan. Makanya generasi seperti kawan-kawan ini harus memiliki intensitas dan kegigihan dalam pengelolaan pembangunan sumber daya manusia yang cukup tinggi. Sehingga kita tidak dijajah dengan kemampuan teknologi oleh negara asing. Dan kita perlahan, kalau memang kita tidak berjuang keras, kita hanya menjadi user. Kita hanya sebagai pengguna gitu. Dan kita belum bisa menciptakan sesuatu yang memang berdiri di atas negara kita sendiri itu. Makanya kita setiap beli barang-barang itu produkan luar negeri semua dan itu memiliki nilai harga yang memang kadang fantastis dan mahal gitu. Padahal di negaranya mereka harga-harga barang-barang tersebut juga cukup lumayan murah gitu. Nah, nggak tinggi-tinggi amat. Ini mentality performanya. Jadi performa kita diuji bagaimana meningkatkan kajian sumber daya manusia, meningkatkan iptek kita, meningkatkan ilmu kita untuk membentengi supaya tenaga asing juga tidak datang menguasai aktivitas yang ada di sini. Nah, harusnya tenaga asing itu yang datang ke sini bukan dia yang menjadi bosnya, tetapi kita harusnya yang menjadi tuan rumah. Masa kita tuan rumah, dia datang, dia malah jadi bos, kita malah jadi anak buahnya. Nah, itu menjadi sebuah ketimpangan masalah sumber daya manusia. Nah, hal ini terjadi, kita seperti dijajah orang pribumi sendiri, tidak memiliki posisi di jabatan-jabatan strategis perusahaan tertentu. Perusahaan besar yang ada di Indonesia, baik itu properti, baik itu pertambangan, itu rata-rata dipegang hak kepemilikannya atau sahamnya oleh masyarakat yang ada di luar Indonesia, gitu. Kelapa sawit, coba lihat aja perusahaan kelapa sawit itu siapa kepemilikannya. Berapa persen orang Indonesia, campur tangan orang luar negeri berapa persen. Itu besar sekali. Ini menimbulkan kesenjangan yang memicu adanya sebuah konflik pribumi dengan orang asing. Dan malah bisa terjadi konflik antar kita sendiri gitu. Orang pribumi sendiri gitu. Dan orang asing itu tidak mengalami permasalahan konflik yang begitu urgensi. Nah, ini menjadi sebuah fenomena dampak negatif pembangunan ini. Kawan-kawan harus selalu perhatikan. Jangan anggap setiap mata kuliah itu, oh mata kuliah ini nggak penting, oh ini penting. Tetapi esensi penting dari isi mata kuliah itu yang kawan-kawan harus perhatikan. Karena apa? Mau nggak mau, iya nggak iya gitu ya. Namanya fenomena kerusakan lingkungan itu akan selalu terjadi di saat, atau keseimbangannya adalah di saat pertumbuhan penduduk semakin meningkat terus. Loh Pak, kenapa? Kebutuhan mereka juga cukup tinggi. Nah, atas hak kepentingan pribadi, atas hak kepentingan sebuah organisasi tertentu, atas hak kepentingan terhadap pemerintah itu sendiri. Masyarakat semakin banyak, populasi semakin tinggi, tempat tinggal semakin banyak. Penggunaan lahan semakin tinggi. Kalau penggunaan lahan itu semakin tinggi, alih fungsi lahan semakin besar, bisa diprediksi 2045-2050, air bersih sulit didapatkan dan harganya akan mahal. Lah, kok bisa Pak? Ya kawasan-kawasan penopang sumber daya air sudah dikuasai untuk alih fungsi lahan dan pemukiman dan kawasan-kawasan industri ataupun pertambangan lainnya. Semuanya itu memiliki hak kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, apabila itu dilakukan terus-menerus,
tanpa melihat situasi pengelolaan AMDAL-nya yang baik dan benar, itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal dan kita bisa mengalami kekurangan air bersih. Apalagi kita negara berkembang gitu ya. Banyak masyarakatnya yang memang notabene di sini memanfaatkan hasil-hasil teknologi yang didapatkan dari negara-negara maju. Dan negara berkembang ini mendominasi sebagai user atau pengguna. Ini informasi yang memang saya sampaikan dan ini real gitu ya, real yang ada di sini. Ini sebagai perenungan kawan-kawan dalam mata kuliah AMDAL ini. Jadi membuka wawasan kawan-kawan semua gitu ya. Ya, kita masuk ke AMDAL ya. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau kita kaitannya dengan lingkungan, pasti ada lingkungan hidup. Nah, AMDAL itu datang berkunjung ke kita itu atas dasar adanya sebuah proses pembangunan yang terus-menerus dilakukan dan ternyata memberikan dampak yang sangat negatif. Sehingga di sini mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan, di mana penurunan kualitas lingkungan itu banyak banget fenomenanya. Dan di sini saya ambil hal-hal yang sangat besar, bahwasanya aktivitas pencemaran. Tadi saya sampaikan juga, pencemaran itu bisa timbul karena adanya aktivitas manusia mengalihfungsikan lahan menjadi kawasan industrialisasi. Pencemaran udara, pencemaran tanah, alih fungsi lahan dengan pembakaran lahan yang ada di Kalimantan, walaupun gubernurnya sudah melakukan regulasi dengan hukuman dan sebagainya, tetapi ini tetap masih terjadi. One by one harus ada sinergisitas ya antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya seperti investor dan sebagainya. Itu semuanya harus match dan tidak harus berdiri di atas kepentingan masing-masing. Nah, kalau sudah berdiri di atas kepentingan masing-masing, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Karena pembangunan ini memiliki tujuan untuk pemenuhan hasrat bagaimana pemenuhan keuntungan itu akan didapatkan oleh para pengelola pembangunan itu, begitu investor dan sebagainya. Nah, yang memprihatinkan lagi gitu ya, di sini kita mengalami cadangan sumber daya alam yang menipis gitu ya. Tadi di depan saya sampaikan gambar hasil eksploitasi, itu hasil eksploitasi sumber daya bumi ya, termasuk batu bara dan sebagainya. Itu proses pembentukannya kan tidak memerlukan waktu yang memang cukup singkat gitu, dan itu kalau kawan-kawan waktu sekolah dan sebagainya pasti dijelaskan untuk membentuk, untuk mendapatkan kandungan batu bara memerlukan berapa tahun, bukan hanya hitungan tahun ya, tapi bisa sampai jutaan tahun atau puluhan tahun, karena di situ sudah mengalami pembentukan fosil. Ini semakin menipis, makanya keseimbangannya populasi manusia semakin tinggi, tingkat kebutuhan masyarakat semakin tinggi, bumi kita semakin menipis sumber daya alamnya. Maaf. Selanjutnya adalah jelas terjadi bencana alam. Ada kekeringan, banjir, kebakaran lahan, longsor, ya kan? Dan banyak lagi. Akhirnya mengalami efek pemanasan global yang cukup tinggi juga. Ketidakseimbangan iklim. Dulu, waktu saya kecil, mungkin waktu itu bisa disebutkan kelas 5 SD, SMA. Pada waktu itu tahun 93, 92. Saya main-main di luar tuh enjoy panas pun ya masih lah. Nggak seperti sekarang kita jam 1 siang itu di luar kadang sudah mengalami panasnya luar biasa gitu ya. Ya, apa gitu. Resapan yang kita dapatkan juga cukup rendah gitu ya. Dan rata-rata memang didominasi alih fungsi lahan, hutan,
itu yang memberikan sebuah kesejukan, itu akan mengalami ya never say goodbye ya. Jadi mengalami kehilangan jati dirinya sebagai fungsi hutan yang dimanfaatkan untuk melindungi aktivitas baik itu endemik yang ada di sekitar hutan itu sendiri maupun makhluk hidup yang lain, terutama manusia itu sendiri. Nah, sehingga AMDAL ini memiliki fungsi untuk kita melakukan sebuah sinergisitas antara pembangunan dan lingkungan hidup. Ini ada pembangunan, ini ada lingkungan hidup. Aku mau bangun, tapi aku harus mengkonservasi supaya pembangunan lingkungan hidup ini meminimalisir adanya kebencanaan atau kerusakan lingkungan. Solusinya AMDAL, obatnya AMDAL. Nah, ini penting. Pembangunan berkelanjutan bisa dilanjutkan, tetapi memang itu memiliki dampak. Tetapi upaya kita melalui AMDAL itu meminimalisir. Itu menjadi poin penting sebagai kajian AMDAL pada kesempatan mata kuliah kita saat ini. Oke. Untuk mendukung adanya pembangunan berkelanjutan, kita perlu atau kita tahu dulu, mungkin kalau kawan-kawan di kampus kita saat ini yang ikut kuliah AMDAL itu sudah semester 5 ya kalau nggak salah ya, tetap berarti dia punya basic mata kuliah kajiannya dengan lingkungan sebelumnya sudah ada. Nah, ya mungkin saya refresh ulang karena ini penting. Pembangunan berkelanjutan itu memang memberikan usaha bagaimana memenuhi kebutuhan kita yang di sini tanpa mengurangi kemampuan atau generalisasi atau generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini berkembang ya dari konferensi Stockholm pada waktu itu di 1972 menanggapi masalah kerusakan lingkungan. Berkembang ke Rio de Janeiro di tahun 92, itu perlindungan lingkungan hidup. Itu sudah diwacanakan bahwa lingkungan hidup itu sudah harus dilindungi, bagaimana keseimbangan secara ekonomis, kebutuhan masyarakat, dan agenda 21, bagaimana di abad 21 itu negara-negara berkembang sudah terancam dengan aktivitas alih fungsi lahan yang mengakibatkan berbagai permasalahan, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan, hingga kerentanan sosial ekonomi, hingga kekerasan. Nah, pada tahun 2002 dan di sini sampai sekarang ya, itu setiap negara punya regulasi masing-masing bagaimana melakukan perlindungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, ini keseimbangan peran AMDAL sebagai fungsi meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. 3 pilar penting yang sering kita gadang-gadang dan itu harus dapat gitu ya. Kenapa sulit sekali sih kelestarian lingkungan itu bisa berdiri kokoh sendiri? Tidak bisa. Kita hidup berdampingan, ada manusia memiliki kebutuhan, makhluk hidup itu sendiri memiliki kebutuhan untuk melangsungkan hidup, untuk layak, untuk kenyamanan hidupnya. Keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri ditopang dengan fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi kaitannya dengan pendapatan, bagaimana saya bisa makan hari ini, dan bagaimana saya memenuhi kebutuhan saya. Kalau saya mau makan, saya butuh adanya makanan di situ. Sumber makanan ini berasal dari mana gitu ya. Nah, berasal dari mana? Dari aktivitas pertanian, dari perkebunan dan sebagainya. Nah, itu terdapat di kawasan mana lagi? Di fungsi lahan juga gitu. Nah, akhirnya rotasi itu berkembang terus di aktivitas sosial. Lingkungan kita juga menentukan bagaimana kita tertib terhadap lingkungan, juga aktivitas lingkungan yang ada di sekitar kita menentukan juga. Bagaimana kita menyadari bahwa lingkungan di sekitar kita itu penting? Bagaimana kita menyadari kalau menebang pohon terlalu banyak itu mengakibatkan permasalahan lingkungan. Nah, lingkungan kita yang tidak teratur, yang tidak menyadari akan pentingnya lingkungan hidup, ya pasti akan terbawa. Kita akan merusak, sampah kita buang sembarangan tanpa menyadari. Kawan-kawan merokok, puntung rokok langsung dibuang di jalan.
alah ini aman-aman aja kok Pak gitu, nggak masalah, itu hanya puntung rokok kecil gitu. Bayangkan itu kebiasaan gitu ya, yang memang tidak bisa kita toleransikan lagi. Hal itu menjadi mudah digampangkan ini, dan ini berkembang di negara-negara berkembang. Negara maju sudah merekomendasikan setiap pelanggaran tentang hak tata kelola sampah yang dia gunakan atau dia buang di tempat umum itu mendapatkan atau kalau istilahnya di kita kena pasal ya. Nah, dia mendapatkan ini apa namanya ganti rugi yang cukup luar biasa gitu. Dan tidak jauh ya dari kawasan Kalimantan Barat kita, di Malaysia juga di tempat umum kita membuang sampah sembarangan aja, ya kita punya denda gitu ya. Kita tidak membandingkan ya, tetapi ini fenomena real gitu. Tapi di tempat kita, di tempat umum, mau kita buang puntung rokok seperti apapun, kalau nggak ada orang ya kita aman-aman aja. Oh, tenang aja, nggak ada orang gitu. Inilah mental kita yang memang harus kita bangun. Bagaimana keseimbangan lingkungan hidup itu penting dalam pemenuhan kebutuhan secara ekonomi, dan bagaimana karakter budaya kita untuk mendorong supaya kita tertib dan menyadari bahwa lingkungan hidup itu penting. Itu berotasi dan sifatnya simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Dan peran manusia di sini sebagai makhluk hidup adalah meminimalisir bagaimana peran penting lingkungan supaya tidak menjadi permasalahan yang cukup besar, tetapi diminimalisir sedikit demi sedikit. Catatan ya, setiap pembangunan itu memiliki dampak gitu ya, tapi upaya AMDAL adalah meminimalisir. Itu catatan kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini peraturan ya. Jadi kita itu Indonesia itu punya regulasi peraturan undang-undang yang sangat lengkap. Saya acungi jempol ya. Saya beberapa kali membaca tentang tata kelola peraturan perundang-undangan yang diturunkan sampai ke perda, peraturan daerah, nah peraturan kota dan sebagainya di suatu wilayah tertentu. Nah, ini memiliki induk. Beberapa induk peraturan yang saya tampilkan di sini ada yang warna kuning dan di sini kuning. Kenapa saya kuningkan? Ini menjadi kajian penting dalam pengelolaan budaya mutu tentang pembangunan berkelanjutan. Dan hingga tidak saya sebutkan di sini, perkembangan peraturan ini hingga berkembang ke fenomena yang pada waktu itu terjadi demo besar-besaran ya belum lama, itu Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata di dalamnya ada muatan AMDAL yang direvisi, itu yang menjadi pertanyaan banyak publik. Ya, walaupun kita memang mempercayai bahwa kebijakan itu akan menguntungkan kita semua untuk meminimalisir pembangunan, meminimalisir permasalahan lingkungan gitu. Tapi ya ini kembali ke masalah kebijakan, tetapi juknis kita di sini, hak kita adalah tentang kuliah AMDAL adalah bagaimana merestorasi sebuah kawasan yang memang kita anggap kawasan itu sudah kritis dan kita upayakan untuk kita menyadari dan kita upayakan dengan cara AMDAL supaya lebih menekan terhadap kerusakan lingkungan. Ya, terlepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah diatur itu. Regulasi sangat banyak sekali, tetapi implementasi pelaksanaan belum bisa terrealisasi sebagaimana apa yang kita harapkan bersama gitu ya. Karena apa? Kadang masyarakat juga memonopoli, ternyata pemerintah mohon izin bisa jadi mempermainkan sebuah aturan, apalagi investor dan sebagainya, kerjasama antar mereka untuk pemenuhan kebutuhan ini masih terjadi di negara kita. Ya, jadi sampai sekarang. Nah, kawan-kawan punya tanggung jawab besar terhadap ini. Ya, ini mohon kepada kawan-kawan dicek, dicari banyak sekali ya. Saya tidak mau membukakan undang-undangnya gitu ya. Kalau saya membukakan undang-undang satu persatu, kita akan membedah undang-undang jadinya, tapi tidak melaksanakan fungsi dari mata kuliah kita tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Gitu ya. Oke, jadi kawan-kawan silahkan yang saya checklist kuning ini silahkan dibuka. Kalaupun kawan-kawan mendapatkan undang-undang cipta kerja ya silahkan aja kita buka, kita bahas, dan saya pun mencoba untuk membaca gitu juga, tetapi ya memang ada beberapa aturan yang memang menjadi kajian pertanyaan dari kita
bagaimana implementasinya dan bagaimana pengelolaan ke depannya gitu ya. Nah, silahkan di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu jelas rancangan usaha untuk pengelolaan AMDAL, dan peraturan pemerintah itu ada tahun nomor 27 tahun 2012 tentang acuan ya penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Oke, nah ini menjadi salah satu bagian referensi yang kawan-kawan harus cari gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kawan-kawan di saat kuliah saya bilang tidak ada referensi, karena di saat saya menyampaikan materi biasanya dalam muatan materi tersebut saya juga merekomendasikan untuk mencari informasinya. Nah, jadi ini penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ya di Indonesia. Ini sebenarnya akan saya sampaikan nanti gitu ya. Tapi saya akan lompat dulu ke informasi tentang, jadi mohon maaf, pengertian AMDAL sendiri. Tidak afdol rasanya di saat kita menyampaikan banyak hal, tapi kawan-kawan tidak mengenal apa sih AMDAL itu sebenarnya, dan kawan-kawan hanya mendengar saja gitu ya. Kebijakan AMDAL atau pengertiannya, di mana di sini kajian mengenai dampak penting. Jadi melakukan sebuah kajian terhadap adanya unsur dampak pada suatu fenomena usaha atau kegiatan yang direncanakan. Baik itu direncanakan oleh siapa? Direncanakan oleh pemerintah, direncanakan oleh instansi terkait, direncanakan melalui kebijakan peraturan daerah, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Endingnya, kita akan ngambil sebuah keputusan bahwa itu layak atau tidak untuk dilanjutkan proses pembangunan. Contoh, jadi harus contoh gitu ya. Pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah, saya nggak harus bisa sebutkan ya, karena ini hanya memberikan contoh. Kalau kita menyebutkan salah satu daerahnya, nanti bisa repot juga gitu. Nah, kita kan tidak tahu permasalahan per daerah itu masing-masing beda-beda. Nah, suatu daerah atau suatu kabupaten atau suatu provinsi ya, ruang lingkupnya lebih besar, itu memiliki kebijakan peraturan pergub biasanya kalau provinsi. Nah, tatanannya tentang lingkungan, turunannya tentunya dari peraturan undang-undang yang ada di negara kita. Nah, itu mewajibkan untuk melakukan studi kelayakan AMDAL untuk pembangunan industrialisasi, pembangunan tempat hiburan, pembangunan hotel, pembangunan restoran, dan lain pembangunan mall dan sebagainya. Nah, di situ dilakukan sebuah analisis kebijakan, dilakukan sebuah upaya untuk proses pembangunan. Tetapi harus wajib dilakukan studi kelayakan AMDAL supaya lokasi itu cocok enggak dilakukan pembangunan, ngerusak lingkungan enggak gitu. Nah, hasil keputusannya berupa dokumen AMDAL yang nanti diserahkan kepada pemerintah daerah maupun perusahaan tertentu atau ya kita katakan rancangan hotel pembangunan atau investor dari hotel tersebut ini layak atau tidak. Akhirnya keputusan diambil, yuk kita lanjutkan pembangunan, tetapi ada beberapa aturan yang harus ditaati selama proses operasional industri itu. Contohnya limbah di hotel itu harus dikelola sendiri di dalam hotel tersebut supaya tidak mengalami pencemaran yang cukup signifikan. Limbah rumah sakit harus punya bank limbah untuk mengelola permasalahan limbah yang ada di rumah sakit sendiri. Kalau tidak bisa dilakukan oleh studi kelayakan dan nanti akan memberikan pengaruh terhadap pencemaran lingkungan yang ada di sekitarnya, dan sanitasi lingkungan juga akan mempengaruhi kesehatan lingkungan masyarakatnya juga terpengaruh. Nah, ini penting. Syarat-syarat itu sudah ditentukan oleh masing-masing daerah gitu. Berapa porsi kita daerah akan merencanakan pembangunan sesuai set plan yang mereka garap gitu ya, atau yang mereka sudah rancang. Ini keterkaitannya dengan kajian pembangunan tuh
geografi banget gitu, karena perencanaan itu bisa melalui apa namanya, peta, bisa melalui pemetaan, analisis lokasi, berdasarkan kajian-kajian peruangan atau spasial dan sebagainya. Ya, jadi itu ya pengertian AMDAL, dan saya lanjutkan lagi supaya lebih dekat dan lebih mengenal. Di sini saya sampaikan pada AMDAL PP 27 tahun 2012. AMDAL itu merupakan kajian yang mengenai atau dampak penting bagaimana suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. UKL atau UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Jadi hubungan antara RKL, RPL itu dinamis. Pak, ini apa? Nanti akan saya terangkan. Ya. Selanjutnya, apa sih pentingnya? Kenapa kita harus AMDAL? Aspek teknis itu menghindari dan meminimalisir dampak lingkungan yang selalu saya ulangi bahwasanya di sini meminimalisir ya terjadinya permasalahan lingkungan gitu. Jadi sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pembangunannya ini lebih layak lagi dan meminimalisir adanya dampak kebencanaan, dampak kerusakan dan sebagainya. Tentunya kerusakan terhadap lingkungan. Sehingga keseimbangan ekosistem, ekologis, hubungan manusia alam dan lingkungan itu menjadi lebih dinamis gitu ya, lebih baik gitu ya. Bukan lebih baik sebenarnya, tetapi akan baik gitu ya. Kalau lebih baik itu kalau tidak dilakukan pembangunan memang kondisi lingkungan akan lebih bagus gitu ya. Nah, selanjutnya alat komunikasi ini untuk mendapatkan konsensus. Jadi dengan masyarakat terkena dampak, akuntabilitas harus akuntabel. Di mana pemrakarsa dan pemerintah di sini, pemrakarsa itu biasanya ada investor yang memang menggelontorkan dana yang besar untuk hak kepemilikan dalam proses pengelolaan pembangunan sebuah perusahaan, perkebunan dan sebagainya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat harus dikomunikasikan gitu. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan, apabila kawan-kawan di lingkungan sekitarnya ada sebuah industri, tetapi tahu-tahu itu dibangun atau di kawasan lahan saudara-saudara sekalian itu dialihfungsikan, misalkan alih fungsi sawit dan sebagainya, tetapi kawan-kawan tidak merasa apa ya namanya ya, tidak dilibatkan untuk pemberian informasi terhadap informasi pembangunan tersebut, itu perlu dipertanyakan karena memang hak studi kelayakan dari AMDAL salah satunya adalah aspek komunikasi, bahwa peran masyarakat, persetujuan dari masyarakat itu menjadi penting dan dampak kedepannya secara rata-rata adalah kondisi ekonomi masyarakatnya, gitu ya. Nah, baik. AMDAL itu memang punya target ya, bagaimana diprioritaskan menjadi tinggi atau rendah gitu ya. Nah, kalau menjadi tinggi, semakin tinggi kualitas AMDAL-nya atau hasil studi AMDAL-nya berarti lebih minim dampak kebencanaannya. Karena apa? AMDAL yang sudah dinyatakan lolos dan perusahaan tersebut menjalankan itu sesuai gitu ya. Jadi dalam aturan AMDAL-nya sudah diatur bahwa membuang limbah harus diolah dulu. Misalkan dari perhotelan gitu ya, perhotelan besar bintang 5 itu harus mengolah limbah sendiri itu, dan ternyata tidak dilakukan. Ini menjadi hasil prioritas yang rendah karena dampaknya itu bisa kita ukur secara signifikan. Nah, AMDAL ini merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk apa sebenarnya? Untuk menghindari dampak. Apakah proyek yang dibutuhkan? Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini juga? Kenapa harus penting? Kenapa sekarang harus dilaksanakan? Ini menjadi sebuah wawasan kebijakan bahwa dampak itu terjadi, ya kita tidak bisa pastikan ya kapan terjadinya, namanya sebuah kebencanaan gitu ya. Tapi dari studi AMDAL kita tahu
oh jenis tanahnya seperti ini bagian dari kemiringan lereng. Nanti kalau di sini dibangun, dampaknya apa sih sebenarnya? Nah, itu. Apakah ada alternatif lokasi lain? Misalkan di sini lokasi ini dikatakan tidak layak gitu ya. Dari salah satu syarat AMDAL tidak masuk gitu ya. Tapi harus memberikan sebuah solusi lain. Nah, jadi plan B-nya harus masuk. Meminimalisir dampak di sini ini mengurangi skala ya atau besaran. Apakah alternatif proses desain bahan baku, bahan bantu itu memadai atau tidak? Melakukan mitigasi kompensasi dampak, memberikan apa? Kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan. Kompensasinya apa sih sebenarnya dari hasil studi yang dirusak oleh pembangunan itu? Ya, tentunya evakuasi ataupun mitigasi tentang lingkungan. Edukasi tentang lingkungan ini masuk juga di kajian tujuan AMDAL ini sendiri. Jadi seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu, dan nanti untuk pertemuan berikutnya ini akan saya list bahwa kita nanti akan masuk ke prinsip-prinsip AMDAL maupun aktivitas pengelolaan AMDAL gitu ya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini bisa memberikan manfaat yang baik kepada kawan-kawan. Apabila ada yang dipertanyakan nanti bisa di share komen di channel YouTube saya, dan kawan-kawan jangan lupa ya di subscribe gitu ya, dan di like link YouTube-nya, dan semoga kawan-kawan selalu sehat. Apabila ada yang perlu didiskusikan juga silahkan kita buka di kuliah online di grup kita, baik itu WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya.